Pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Hingga sore ini tercatat 25 orang meninggal dunia. Berdasarkan data sementara dari kantor SAR Semarang, 25 warga dilaporkan meninggal dunia lantaran tertimbun tanah longsor dan terseret banjir bandang. Sementara sejumlah warga lain dilaporkan masih hilang dan belasan warga juga mengalami luka-luka. Saat ini korban hilang masih dalam pencarian tim SAR gabungan dibantu warga. Pencarian dilakukan di kawasan yang diterjang banjir bandang. Sementara itu kepanikan melanda warga Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan saat air banjir bandang menerjang tempat tinggal mereka. Hujan deras berintensitas tinggi juga membuat sejumlah rumah warga terendam air. Sejumlah barang-barang yang ada di dalam rumah ikut hanyut terbawa arus banjir dan terendam. Banjir bandang terjadi pada Senin sore disusul bencana tanah longsor usai hujan deras berintensitas tinggi melanda kawasan tersebut. Pemirsa, sementara itu pasca longsor, kondisi jalan di lokasi kejadian putus akibat tertutup material longsor. Akses di lokasi sangat sulit ditembus, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Pasti gue lewatnya ambulan kan Ya. Petugas serta warga sekitar berusaha membantu sebuah mobil ambulans melewati titik longsor agar bisa mengevakuasi korban luka. Selain itu, petugas serta warga juga berjibaku membersihkan material longsor agar akses jalan bisa dilewati oleh kendaraan. Dari kejadian ini, desa paling berat terdampak adalah Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Selain itu, warga khawatir akan ada longsor susulan karena saat ini masih hujan deras di wilayah pegunungan Pekalongan Selatan. Ya, bencana tanah longsor terjadi di Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Bali. Material tembok dan longsoran tanah menghantam indekos yang menjadi hunian sementara milik 8 orang pekerja bangunan asal Jawa Timur. 5 orang ditemukan meninggal dunia tertimpa reruntuhan, sementara 3 orang lainnya selamat. Insiden tanah longsor terjadi pada hari Senin. Tembok batu senderan yang berada di belakang indekos longsor dan menimpa kamar yang dihuni oleh para korban. Dari 4 kamar indekos, 2 hancur, sementara 2 lainnya masih utuh. Tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi menggunakan eskavator, namun akses menuju lokasi longsor yang sempit dan tanah pada lokasi pencarian yang labil membuat proses evakuasi terkendala. Basarnas menghentikan operasi pencarian karena sudah menemukan 8 orang sesuai dengan informasi awal yang diterima. 3 korban selamat dievakuasi menuju Rumah Sakit Surya Husada, sementara 5 jenazah korban yang meninggal dunia dievakuasi menuju RSUP Profesor Ngurah. Untuk mengetahui informasi mengenai cuaca ekstrem yang sedang kita hadapi dan perakiraan cuaca seminggu ke depan, sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati. Selamat sore Ibu Dwi. Selamat sore Mbak Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, cuaca ekstrem saat ini sudah menelan banyak sekali korban jiwa. Apa yang sebenarnya sedang kita hadapi dan akan ada apa lagi, Ibu? Ya, benar sekali. Oleh karena itu, secara dini beberapa bulan yang lalu kami terus memberikan peringatan dini. Bahkan sampai hari ini beberapa wilayah atau bulan Januari ini beberapa wilayah di Indonesia mengalami puncak musim hujan. Nah, apa yang terjadi adalah sebagian atau di wilayah Indonesia ini akan diprediksi masih akan mengalami hujan sedang hingga lebat, bahkan bisa ekstrim.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi beberapa fenomena atmosfer yang aktif, masih monsun Asia atau angin dari arah Asia yang membawa kelembapan tinggi, kemudian juga masih terjadi fenomena La Nina. Ini diprediksi akan berakhir di sekitar akhir Maret atau awal April. Jadi masih ada La Nina lemah yang memperkuat atau meningkatkan curah hujan hingga dapat mencapai 20% di wilayah tropis di Indonesia, serta masih terjadi gelombang ekuator yaitu Rossby dan Kelvin yang memicu pembentukan awan-awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Sehingga sepekan ke depan kami masih memberikan peringatan dini cuaca, yaitu potensi hujan sedang hingga lebat dapat meningkat menjadi ekstrim yang dapat memicu terjadinya banjir, longsor di sejumlah wilayah di Indonesia. Demikian. Baik, ini diprediksi masih akan sampai akhir Maret atau awal April kondisi cuaca ekstrim ini yang Ibu sebutkan tadi. Kira-kira puncaknya di kapan, Ibu, supaya warga atau pemirsa bisa mengantisipasi, dan daerah mana saja yang perlu super waspada? Jadi puncaknya bervariasi, sudah dimulai sejak bulan Desember ya, di sebagian terutama di wilayah Indonesia bagian selatan. Saat ini juga masih tetap puncak musim hujan, tetapi bergeser lebih ke utara. Jadi masih di Pulau Jawa, tapi terutama di sisi tengah ke utara. Kemudian juga masih perlu diwaspadai Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, karena masih berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi akibat hujan sedang hingga lebat, bahkan bisa ekstrim. Dan kami memprediksi bahwa puncak musim hujan itu masih bisa terjadi di wilayah yang agak bergeser, itu hingga bulan Maret. Demikian. Baik, untuk dari BMKG sendiri bagaimana Ibu prediksi dan monitor potensi cuaca ekstrim ini? Mengingat beberapa daerah tadi sempat Ibu sebutkan dari sekitar Indonesia bagian tengah sampai bagian timur begitu, tetapi puncaknya bervariasi. Nah, apakah ada upaya peningkatan sistem peringatan dini untuk wilayah-wilayah tersebut? Benar, jadi peringatan dini atau monitoring ya diawali dari observasi dan monitoring, terus kami tingkatkan ini, kami terus menjaga performa peralatan-peralatan dan juga melakukan penambahan, antara lain ada tambahan radar ya, kemudian juga pemodelan dari perakiraan untuk cuaca ini juga kami tingkatkan resolusinya, dan kami menggunakan superkomputer atau high performance computer. Kemudian juga frekuensi memberikan peringatan dini ini juga ditingkatkan ya, sewaktu-waktu bisa dilakukan. Tidak hanya melalui aplikasi mobile phone, kami juga bekerja sama dengan Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Kami melakukan selain SMS blasting ya, tadi ada aplikasi mobile phone, itu si pengguna harus aktif membuka aplikasi. Tapi kalau SMS blasting ini, siapa yang memasuki di zona yang bahaya itu otomatis kena SMS tersebut. Jadi ini salah satu upaya kami peningkatan untuk peringatan dini yang sudah kami jalankan biasanya untuk gempa bumi, tapi kali ini untuk cuaca ekstrim. Demikian. Baik, kita tahan dulu sejenak Ibu, kita akan pantau informasi berikut ini. Sejumlah wilayah di Indonesia terendam banjir akibat hujan deras seperti di Kabupaten Semarang dan juga Brebes, Jawa Tengah. Banjir akibat luapan Sungai Pemali di Brebes, Jawa Tengah menyebabkan sejumlah desa di Kecamatan Jatibarang, Wanasari, Songgom, dan Larangan terendam banjir. Banjir terparah yakni di Desa Kedung Tukang, Buaran, Kebon Agung, dan Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang.
Polisi, TNI, BPBD, dan PMI masih melakukan evakuasi warga terdampak banjir, terutama warga lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil untuk ditampung di lokasi yang lebih tinggi. Selain itu, ruas jalan Provinsi Jatibarang Brebes juga terendam banjir setinggi 30 cm akibat limpasan Sungai Pemali. Banjir juga terjadi di perumahan Kutilang Raya, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi, bahkan mencapai 1,5 meter. Selain di perumahan Kutilang Raya, banjir juga merendam perumahan Sidosari dengan ketinggian mencapai 1 meter. Mengantisipasi banjir kian parah, warga langsung mengevakuasi barang berharga dan kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir akibat hujan deras hingga membuat kali Susukan meluap. Sementara itu, warga dan pegawai Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung terpaksa beraktivitas di genangan air. Mereka harus melewati air setinggi 40 cm untuk menuju tempat kerja. Banjir juga merendam 200 hektar lahan sawah yang baru sebulan ditanami padi. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Wai Bulog yang membawa kiriman air dari Sungai Wai 5 Pesawaran. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, masih bersama kami di Sindo Sore pemirsa, masih dengan Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG. Ibu Dwi, ini tadi ada banyak daerah yang sudah dilanda banjir dan masih akan bisa jadi sampai Maret atau awal April bahkan. Nah, apakah warga yang tinggal di perbukitan perlu mengantisipasi misalnya mengungsi ke tempat yang lebih aman, menghindari longsor, atau justru warga di tempat yang rendah, yang rawan terkena banjir? Kalau banjir, yang rawan itu adalah warga yang berada di bantaran sungai. Nah, bantaran sungai ini baik di tempat yang rendah, bisa juga tempat yang miring, tidak begitu rendah. Tapi prinsipnya ada di samping kanan kiri sungai. Itu harus waspada. Caranya waspada bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Kalau sudah awan gelap, ya awan gelap, meskipun tidak turun hujan, tapi terjadi awan gelap, apalagi di daerah hulu. Di daerah hulu tuh kalau gunung itu naik ke atas, itu sudah gelap. Mohon segera menyingkir dari bantaran sungai, mencari tempat yang jauh dari bantaran sungai atau yang lebih tinggi. Intinya jangan berada di lembah atau bantaran sungai. Kenapa? Karena bisa saja di situ tidak ada hujan, tapi hujannya dari hulu. Dan itu sering memicu banjir bandang yang langsung dengan cepat seketika itu seperti bah ya, air bah, tapi membawa batu-batu, kayu-kayu ini, dan itu sangat sulit kita untuk lari menghindar. Jadi sebaiknya sebelum datang ya, sebelum terjadi banjir, saat masih awan gelap mendung di atas, itu segera menyingkir. Apalagi awan gelapnya di daerah kita, itu segera saja menyingkir kalau banjir. Nah, bagaimana kalau longsor? Nah, longsor juga demikian, tapi untuk mereka yang tinggal pada tebing-tebing atau di bawah lereng, sebaiknya kalau sudah gelap, apalagi mau tidur kita ngantuk, biasanya tuh kalau turun tuh juga kadang cukup sering itu malam hari di saat kita nyenyak. Itu jangan tidur di situ, mendingan numpang dulu di rumah yang jauh dari tebing lereng, jauh dari bantaran sungai. Itu yang harus dihindari. Itu cara yang praktisnya seperti itu. Apalagi kalau sampai sudah hujan rintik, ada awan gelap, hujan rintik. Jadi ini pencegahan terjadi korban sebelum longsor dan banjir itu terjadi. Dan mohon dikoordinasikan dengan BNPB telah membentuk desa tangguh bencana. Jadi ada kayak satgasnya di setiap desa.
Nah, itu dikoordinasikan karena biasanya sudah ditentukan jalur evakuasi. Kalau kita mau menghindar, lewat mana? Itu sudah diteliti oleh Satgas, itu jalur yang aman untuk menghindar. Sehingga sebaiknya koordinasi dengan Dasa Wisma, dengan Destana atau Satgas Desa Tangguh Bencana. Demikian. Baik, berarti beberapa caranya untuk mengantisipasi bencana dan menekan jumlah korban atau dampak begitu, membaca tanda alam, cek aplikasi secara berkala dan juga cek dan tahu jalur evakuasi. Begitu Ibu ya? Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore hari ini. Selamat bertugas Ibu, semoga sehat selalu. Pemirsa, kawasan permukiman di Kemayoran dilanda kebakaran lagi. Saat ini petugas masih berupaya memadamkan api yang membakar permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Kawasan permukiman di Kemayoran dilanda kebakaran. Kebakaran menghanguskan 543 rumah penduduk di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan sangat cepat meluas. Sejumlah warga yang terkena dampak mengungsi sementara di Lapangan Merah Polres Jakarta Pusat. Hingga kini belum diketahui adanya korban dalam peristiwa ini, sementara jumlah kerugian masih dalam proses perhitungan. Kalau penyebab belum ketahuan, mungkin kalau udah tengah malam korslet. Oh, diduga korslet ya? Iya. Pak, ini rata-rata bangunannya rumah kumuh. kalau materialnya rata-rata dari apa tuh? Kayu atau? Kayu semua. Kayu semua, jadi gembangin nyambar ya. Kira-kira berapa RT nih Pak? Ini gabungan kan ya. Di sini mungkin baru 2 RT kali. Baru 2 RT ya. Di RW berapa sih Pak? 4. RW 4 Kelurahan Kebon Kosong. Kebakaran di kawasan Gempol, Kemayoran terjadi sejak dini hari. Sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran beserta ratusan personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran diduga disebabkan akibat korsleting listrik. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Gibran tiba di posko pengungsian Polres Metro Jakarta Pusat pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Saat memasuki posko, Gibran disambut antusias oleh para warga. Gibran menyalami para warga dan berbincang dengan korban kebakaran. Salah satu dari mereka ada yang mengeluhkan masalah tempat tinggal pasca kebakaran. Selain itu, Gibran juga membagikan mainan kepada anak-anak yang berada di lokasi posko. Setelah meninjau, Gibran menuju ke lokasi kebakaran tepat di belakang posko Polres Metro Jakarta Pusat. Lalu Gibran meninggalkan posko untuk melanjutkan kegiatannya. Untuk jalan, tolong disediakan dulu ya. Jangan main di jalan. Jangan main di jalan. Geser ke sebelah sini. Geser ke sebelah sini. Seperti apa kondisi saat ini di Kemayoran? Sudah ada rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari lokasi kebakaran Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Henry, apakah proses pendinginan masih dilakukan hingga sore ini? Selamat sore Priska, kalau kondisi saat ini yang dapat kami perbaharui bahwa insiden terjadinya kebakaran di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Memang ini kami pantau, kalau kami dapat gambarkan Priska, kondisi terkini, ini di sore hari memang pemukiman padat penduduk ini memang sudah selesai dilakukan pendinginan. Kalau mengingat proses pendinginan sendiri memang sudah terselesaikan di pukul 11 pada siang hari waktu Indonesia Barat, kemudian memang kebakaran terjadi pada hari ini tepatnya di pukul 1 dini hari. Kalau mengingat atau melihat informasinya pemirsa, inilah beberapa puing-puing bahkan bangunan-bangunan atau rumah penduduk warga dari RT 2 sampai dengan 11 ini sendiri memang sudah terjadi terbakar begitu. Kalau mengingat asapnya juga masih ada dan juga tentunya ini warga juga sudah mulai mengamankan atau mulai mengambil
barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kemudian ini juga tadi juga kami sempat pantau bahwa di sekitaran dari lokasi tempat kebakaran sendiri memang masih ada barang-barang warga yang yang berhasil diselamatkan. Kemudian juga pos-pos atau tenda pengungsian juga sudah mulai didirikan. Dan kalau mengingat kembali ini totalnya memang cukup banyak. Namun kalau untuk mengetahui bagaimana dari total kemudian juga bagaimana awal terjadinya kebakaran, kita sudah bersama dengan Ketua RT 4 sampai dengan 6, yakni Bapak Budi. Bapak kalau boleh tahu, maaf sebelumnya mengganggu, dengan kalau terjadinya kebakaran sendiri ini dimulai dari pukul berapa, kemudian proses api sudah mulai bisa dipadamkan di pukul berapa, Bapak? Kebakaran dimulai dari jam 1:30 malam, api itu dipadamkan sekitar jam 5:30 pagi, proses pendinginan sampai jam 11 siang. Nah, kalau boleh tahu Bapak, ini jumlah data yang sudah tercatat ada berapa rumah, kemudian berapa RT yang sudah terdampak, Pak? Total jumlah wilayah RT yang terdampak kena kebakaran itu ada RT 1 sampai RT 11. Nah, total jumlah rumah bangunannya ada 543 bangunan, 607 kepala keluarga, 1.797 jiwa yang terdampak korban kebakaran di wilayah ini. Kalau boleh tahu Pak, ini ada korban jiwa kah dari insiden kebakaran ini sendiri? Alhamdulillah terjadi kebakaran ini tidak mengalami korban jiwa di wilayah kami. Kalau untuk dari awal mula dari terjadi kebakaran ini sudah mulai ditemukan atau belum Pak terjadinya? Untuk saat ini penyebab kebakaran tersebut masih proses investigasi dari RT 1, Ketua RT 1 dan sampai 3 itu saat ini masih di Polres Jakarta Pusat untuk beri keterangan. Sebelumnya terima kasih ya untuk waktunya Pak. Nah, kemudian pemirsa, kalau untuk saat ini memang kita pantau ini proses pendinginan memang sudah selesai. Kemudian juga ini sudah banyak warga yang sudah bisa masuk untuk langsung mengamankan barang-barangnya. Kalau kami sedikit gambarkan kembali Priska, inilah pemukiman yang memang akibat dari kebakaran sendiri ini cukup banyak sekali. Tadi yang kami sempat dengar informasinya, kediaman dari rumah warga juga cukup banyak, karena mengingat kalau informasi yang kami terima, ini memang pemukiman warga yang cukup padat, sehingga ini yang menyebabkan api mudah menyebar hingga 11 RT. Tentunya juga kalau saat ini, tadi kami pantau bahwa di sore hari juga sempat turun hujan, ini yang juga mempermudah untuk proses pendinginan sendiri yang memang selesai di pukul 11. Kalau kami dengar informasinya tadi memang di pukul 1.30 api menyebar dari RT 2, kemudian cepat menyebar di pukul 2 sampai dengan pukul 3 ke RT 4 sampai dengan 5, dilanjutkan sampai dengan ke RT 11. Nah, inilah situasinya. Puing-puing masih ada, dan memang kalau bisa dilihat Priska, ini cukup miris sekali, barang-barang kemudian juga struktur bangunan yang sudah bisa dikatakan sudah tidak bisa diselamatkan, karena barang-barangnya sendiri juga ini sudah cukup habis. Mengingat juga ini kediaman dari rumah warga juga sudah banyak sekali yang terdampak. Dan kalau kami dapat sampaikan kembali, memang untuk warga ini sebenarnya yang terkena dampak sudah diamankan ke pos bencana Polres Metropolitan Jakarta Pusat. Kemudian juga hingga saat ini kalau kami dapat sampaikan kembali, memang warga sendiri sudah menerima bantuan dari pihak-pihak terkait. Ini salah satunya yakni Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami pantau juga tadi ada sejumlah bantuan seperti halnya pakaian, kemudian juga makanan yang juga sudah diterima oleh warga yang terkena dampak sendiri. Kami akan pantau terus, Priska, bagaimana proses dari evakuasi sendiri, karena hingga saat ini kami menerima tidak ada korban jiwa dari insiden kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Priska. Ya, terima kasih rekan Henry Aprila yang melaporkan langsung dari lokasi kebakaran Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kondisi korban kebakaran di Kemayoran yang sedang kesusahan justru dimanfaatkan pencuri untuk beraksi. 2 dari 5 pencuri yang tertangkap langsung babak belur diamuk oleh warga. Warga yang emosi langsung menghakimi 2 pemuda yang tertangkap saat hendak menjarah rumah korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta. Kedua pelaku beraksi bersama 3 orang lain untuk menjarah harta benda milik korban kebakaran. Sejumlah warga akhirnya mengamankan kelima pelaku untuk diserahkan ke polisi.
Selain itu, sejumlah petugas juga disiagakan untuk mengamankan lokasi. Proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat hingga hari ini masih terus dilakukan. Salah satunya dengan cara membersihkan puing-puing sisa kebakaran untuk memudahkan akses pencarian korban. Berdasarkan informasi, proses pembersihan baru mencapai 20%. Pembersihan puing-puing sisa kebakaran Glodok Plaza perlu dilakukan untuk memudahkan proses evakuasi korban. Untuk sementara dari hasil pencarian di lantai 7 tidak ada korban ditemukan. Proses pencarian korban selanjutnya akan difokuskan di lantai 8. Sejauh ini sudah 8 kantong jenazah dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Sementara itu sejumlah area di Plaza Glodok masih dilakukan sterilisasi. Sampel DNA keluarga korban kebakaran Glodok Plaza telah diuji oleh tim DVI Rumah Sakit Polri. Proses identifikasi ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu. Tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil 13 sampel DNA milik keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Sampel ini digunakan untuk proses identifikasi jenazah korban yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu tergantung dari sampel DNA dari keluarga korban. Dari hasil DNA yang diambil dari keluarga korban, pihak Rumah Sakit Polri akan mencocokkannya dengan data korban. Pemeriksaan fisik di kamar jenazah, kemudian mengambil sampel DNA dari jenazah sudah dilaksanakan, kemudian dikirim ke lab kita sehingga kita proses. Kemudian keluarga korban juga telah memberikan data-data tentang orang yang dinyatakan hilang, dan dari mereka kita ambil juga sampel DNA-nya, dan semuanya yang setelah kita ambil kita proses di lab laboratorium DNA Puskesmas Polri. Seperti yang saya berulang kali sampaikan bahwa normalnya itu 1 sampai 2 minggu. Namun bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat ya, tergantung dari kapasitas kemampuan dari lab kita ya. Sementara itu pihak Rumah Sakit Polri mengungkapkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan untuk mendapatkan hasil DNA yang valid. Hal ini lantaran kondisi sampel DNA yang diambil dari tubuh korban tidak ideal. Namun tim DVI dari Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang akan dilanjutkan esok hari setelah sebelumnya dihentikan sementara untuk evaluasi. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan masyarakat setempat akan dilanjutkan esok hari, Rabu tanggal 22 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Sebelumnya pembongkaran pagar laut bambu oleh TNI dan masyarakat sempat terhenti karena mengalami sejumlah kendala. Di antaranya ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Pada hari pertama, 600 personel TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya,
dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi. Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Bapak. Silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Isu reklamasi semakin kuat dengan adanya temuan bahwa kawasan yang dikelilingi oleh pagar laut telah berstatus hak guna bangunan yang telah viral di media sosial X. Viral di media sosial X bahwa wilayah Laut Tangerang yang dipagari dengan bambu sudah ada sertifikat hak guna bangunan. Dalam aplikasi Bumi milik Kementerian ATR bpn.go.id, salah satu wilayah pesisir yang masuk dalam kawasan terpagari dengan bambu di Kabupaten Tangerang adalah Desa Kohot. Gambar dengan bidang warna kuning menunjukkan bahwa bidang ini adalah wilayah pesisir pantai yang sebagian besar masih berupa laut, namun yang sudah bersertifikat hak guna bangunan. Dan ketika kami mencoba mengklik salah satu bidang kuning ini, maka keterangan yang muncul adalah hak guna bangunan. Di sini muncul berbagai pertanyaan. Siapa para pemiliknya? Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan pagar laut sepanjang 30 km lebih di perairan Tangerang telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur. Berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat hak guna bangunan di pagar Laut Tangerang, Banten bersifat ilegal. Tadi saya bersama Wamen dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah soal pagar laut. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di di Tangerang, Banten ya, tetapi juga di Bekasi. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL, jadi kesesuaian ruang laut. Ya. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga.
Dalam dialog Sindosore Jumat 17 Januari 2025 lalu, Agung Sedayu, pihak yang namanya sempat disebut-sebut sebagai pemegang sertifikat HGB di kawasan pagar laut, melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa pagar laut tersebut tidak ada hubungannya dengan PIK 2 maupun Agung Sedayu. Dari Jakarta dan Kabupaten Tangerang, tim liputan iNews melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi hasil survei 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Puan juga meminta pemerintah bekerja lebih keras. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mendapat respon positif dari masyarakat. Menurut Puan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Presiden Prabowo agar bisa bekerja lebih keras untuk rakyat. Puan menilai kepuasan dan kepercayaan masyarakat harus diterjemahkan sebagai indikator agar pemerintah semakin bekerja lebih baik. Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dengan hasil cukup tinggi, yaitu 80,9%. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik keamanan mencapai 85,8%. Sementara di bidang kesejahteraan sosial di angka 83,7%, ekonomi 74,5%, dan hukum 72,1%. Puan menilai hasil baik untuk kinerja Prabowo dan jajarannya harus dijadikan sebagai pemacu semangat. Pemerintah secara resmi menerbitkan surat edaran bersama tentang pembelajaran di bulan Ramadan 2025. Melalui keputusan tersebut dipastikan pelajar tidak jadi libur Ramadan selama 1 bulan penuh. Surat edaran telah ditandatangani oleh 3 kementerian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri. Regulasi ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah hingga satuan pendidikan terkait kebijakan libur Ramadan dan Idul Fitri. Pemirsa, 3 kementerian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran terkait kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan. Dan berikut format kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan. Pemerintah bakal menetapkan wacana libur sekolah selama 1 bulan Ramadan. Kini pemerintah pun menetapkan libur hanya dilakukan pada hari awal puasa serta menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan juga Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriawan Salim. Selamat sore Pak Anwar, Pak Satriawan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Satriawan. Saya ke Pak Anwar Abbas dulu. Pak Anwar,
tanggapan Anda mengenai pembatalan libur 1 bulan penuh puasa? Pembatalan bagaimana maksudnya, Mbak? Halo? Ya, Bapak. Halo? Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana pertanyaan? Ya, bagaimana tanggapan Anda mengenai pembatalan libur selama 1 bulan penuh puasa, hanya di awal dan akhirnya, Pak? Saya rasa itu bukan pembatalan tuh ya. Jadi ada kompromi itu. Kalau libur puasa penuh ternyata tidak dipenuhi juga, tidak. Jadi separuh di awal dan di akhir itu kan libur itu. Di awal bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan diliburkan, dan sebelum Lebaran juga diliburkan ya. Dan juga selama bulan puasa saya lihat itu juga teaching learning prosesnya lebih kental muatannya dengan muatan keagamaan, bukan dengan muatan kurikulum yang biasa. Dan menurut saya ini sudah bagus ya. Jadi berarti dunia pendidikan kita mencoba mengkondisikan anak untuk supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia seperti yang terdapat di dalam tujuan sistem pendidikan nasional. Ya, mudah-mudahan saja penyelenggaraan acara pendidikan yang baik yang diselenggarakan di rumah tangga dan di masyarakat maupun yang akan diselenggarakan di sekolah pada bulan puasa akan bisa berjalan dengan baik. Cuma saya meminta betul supaya ada kerjasama yang baik antara 3 pihak. Ya, yang pertama adalah antara guru dengan orang tua murid dengan tokoh-tokoh masyarakat ya. Sekarang kita sudah ada teknologi yang canggih ya, sehingga kegiatan siswa sudah bisa dipantau ya. Oleh karena itu kegiatan siswa diharapkan tidak hanya akan ada di sekolah, tetapi juga kegiatan siswa juga bisa diberlangsungkan di rumah atau di lingkungan dan di masyarakat, sehingga akhirnya kita akan bisa mencetak anak-anak ya yang hidup dan tumbuh di tengah keluarganya, hidup dan tumbuh di tengah masyarakatnya, dan hidup tumbuh bersama lingkungan di sekolah. Sehingga kita harapkan mereka tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga memiliki kecerdasan keagamaan dan kecerdasan sosial. Dan saya rasa kalau ini bisa kita berikan kepada anak-anak kita dengan baik, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sesuai dengan kita harapkan. Saya begitu. Baik, keputusan ini sepertinya disambut baik oleh orang tua siswa, Bapak, karena salah satu pertimbangannya orang tua ini menyambut wacana dari Wakil Menteri kemarin langsung pada kebingungan begitu. Kalau 1 bulan diliburkan harus apa ya anak-anak ini kegiatannya begitu. Bagaimana menurut Pak Anwar? Ya, makanya menurut saya ya ke depan ya dunia pendidikan kita tidak hanya diurus oleh sekolah saja, tapi dunia pendidikan kita juga diurus oleh keluarga, diurus oleh masyarakat. Oleh karena itu pihak Kementerian Pendidikan kita harapkan supaya membuat guidelines pedoman pelaksanaan pendidikan di rumah dan di masyarakat serta di sekolah. Sehingga kalau seandainya ada situasi seperti ini tidak gelagapan gitu ya. Orang tua tahu apa yang akan dikerjakannya, masyarakat juga tahu akan apa yang dikerjakan, sehingga pendidikan kita itu tidak hanya terkungkung di lingkungan sekolah saja, tapi anak-anak didik kita juga belajar di tengah-tengah masyarakat. Karena anak-anak didik kita ini setelah lulus dia akan terjun ke tengah-tengah masyarakat gitu. Oleh karena itu dia harus diberi kecerdasan hidup bermasyarakat. Nah, sementara dunia pendidikan kita selama ini menurut saya itu hanya diberi kecerdasan intelektual ya, tetapi kurang menurut saya, bukan tidak ada tapi kurang ya. Pendidikan kita itu mencetak anak-anak yang memiliki kecerdasan sosial. Bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua, bagaimana bergaul dengan tokoh-tokoh politisi, bagaimana bergaul dengan orang biasa, bagaimana bergaul dengan lingkungan yang
tidak sesuai dengan kita harapkan, itu menurut saya perlu dikondisikan ya. Tapi dibimbing, bukan dilepas saja begitu, dibimbing ya, sehingga mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, karena mereka akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah gitu. Saya begitu. Baik, Pak Satriwan, bagaimana dengan Anda sebagai bagian dari guru menanggapi dan merespon tentang keputusan pemerintah pada akhirnya, dan juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar mengenai perlunya kerjasama antara orang tua, guru, dan tokoh masyarakat tentang program yang harus dijalankan di rumah sebagai bagian dari pendidikan anak? Ya, terima kasih Mbak Friska, Buya yang saya hormati. Yang pertama, kami mengapresiasi kebijakan ini karena sesuai dengan aspirasi kami ya, P2G sebagai salah satu organisasi pendidikan dan guru gitu. Jadi dalam wacana kurang lebih 1 bulan ini memang kami menolak ya kalau konteksnya adalah libur dalam artian murid tidak belajar di sekolah atau madrasah, ya kan, alias di rumah saja. Itu yang kita tolak, ya kan. Nah, oleh karena itu kami meminta waktu itu kepada Ya, Pak Satriwan, apakah masih tersambung dengan kami? Tampaknya terputus, Pak. Ya, Pak Satriwan masih? Ya, suara jelas? Ada suara? Silakan Pak, tadi sempat terputus tapi sekarang sudah jelas, boleh dilanjutkan, silakan. Iya, ini kami apresiasi karena sesuai dengan harapan kami ya. Yang P2G tolak selama ini adalah wacana kalau meliburkan siswa dalam artian tidak belajar, ya kan, alias di rumah saja gitu kan, karena ada dampak negatif yang banyak. Nah, walaupun SBB seandainya ini kalau kita baca secara detail ya, walaupun seandainya dari pemerintah memberikan tugas atau program pembelajaran di rumah, tapi dinonaktifkan sekolah selama 1 bulan, belajarnya di rumah, ditolak juga, Pak? Betul, ya kan, karena anak-anak justru akan terjebak kepada bermain game online, akan terjebak kepada bermedia sosial, alih-alih ibadah gitu ya. Karena orang tuanya tidak bisa secara sepenuhnya. Harapan Buya dalam dialog-dialog kita sebelumnya dengan Buya, orang tua itu tidak semuanya mereka bisa di rumah. Begitu juga pamannya, omnya, tantenya. Ya kan? Nah, oleh karena itu anak-anak ini tidak bisa mengikuti kegiatan seideal yang kita harapkan itu di rumah. Alih-alih fokus beribadah, yang terjadi anak-anak adalah fokus bermain media sosial. Tapi balik ke SEB Menteri, kalau kita baca poin 4 ya, poin 4 huruf yang D, ya kan, dikatakan bahwa di situ tanggal 6 Maret sampai 25 Maret kegiatan bukan di sekolah atau madrasah, ya kan, tanggal 6 sampai tanggal 25 Maret kegiatan pembelajaran tetap dilakukan di sekolah madrasah. Artinya pembelajaran tetap berlangsung gitu loh. Baik, Pak Satriwan. Baik, sekarang saya ke Pak Anwar Abbas dulu. Pak Anwar, kalau kembali ke format awal, artinya hanya awal puasa dan saat jelang Idul Fitri, apakah ini akan mempengaruhi kurikulum santri? Kalau masalah kurikulum, saya tidak tahu, mungkin Pak Satriwan yang lebih tahu ya. Cuma bagi saya, anak-anak jangan dicocori terus dengan kurikulum yang ada itu saja gitu ya. Oke, apa alasannya Pak? Karena bagi saya ya karena yang diperlukan dalam hidup ini tidak hanya ilmu yang dipelajari di sekolah itu saja. Oke. Misalkan ilmu memasak mana pernah diajarkan, itu di sekolah tidak ada itu kan. Ilmu bergaul bagaimana itu. Maunya saya itu adalah ya anak-anak itu diterjunkan ya ke tengah-tengah masyarakat selama bulan puasa. Di masjid misalkan, atau di Karang Taruna misalkan, atau di kantor kelurahan, atau di kantor DPRD, atau di lapangan bola, atau di lapangan bulu tangkis gitu, atau ke dalam kolam ikan gitu bagi saya ya. Oke, artinya hal-hal yang anak ini kan anak-anak yang dalam masa formatif. Iya. Artinya anak-anak ini kan dalam masa formatif ya. Karena dia dalam masa formatif, kita bisa memberikan selain pengetahuan juga pengalaman yang sebanyak-banyaknya kepada anak gitu.
Sehingga nanti dengan pengalaman yang banyak itu dia akan bisa mengetahui siapa diri dia, kemudian dia akan menempatkan diri dia di mana dan memposisikan diri dia di mana, lalu dia berbuat di dalam hal-hal yang dia sukai gitu. Ya sebagai contoh bagi saya tidak usah jauh-jauh deh, Lionel Messi lah contohnya ya. Lionel Messi itu kan lebih banyak bermain bola dia tuh ya. Sehingga akhirnya dia sukses gitu karena dia melakukan sesuatu yang dia suka gitu. Makanya saya pengen sekali anak-anak kita ini ya dikondisikan supaya mereka itu tahu benar hobinya apa, kesenangannya apa. So kalau asal anak itu bekerja dalam bidang yang dia sukai, maka produktivitas anak itu akan meningkat, akan tinggi gitu kan. Nah coba pertanyaannya adalah kapan lah ya kalau dunia pendidikan kita masih dikelola seperti sekarang ini, kapan anak-anak itu punya waktu gitu ya untuk mengenali diri dengan baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu. Yeah. Oleh karena itu saya kan terus terang saja ya, setiap hari mungkin anak-anak mendengar hiruk pikuk politik gitu ya. Kenapa mereka tidak dibawa ke kantor DPRD? Kenapa mereka tidak dibawa ke kantor partai-partai misalkan gitu ya? Tuh, kalau misalkan apa namanya ada keluhan-keluhan masyarakat tentang masalah lingkungan, kenapa mereka tidak dibawa ke lingkungan supaya mereka bisa ngelihat seperti apa rusaknya lingkungan itu kan, kemudian ditanya mereka bagaimana menurut kamu kira-kira memperbaiki lingkungan kayak begini itu dan apa efek lingkungan kayak begini terhadap diri Anda dan diri masyarakat serta diri bangsa dan negara kita, itu disampaikan kepada mereka gitu. Jadi apa itu namanya itu learning by doing kali ya, atau belajar dengan keadaan yang sebenarnya gitu, bukan teori-teori lagi tapi memang dengan fakta, dengan data dan fakta mereka belajar gitu. Ya artinya yang mencakup pengetahuan umum, sosial dan juga keterampilan untuk memperkaya dan mengasah begitu ya Pak ya, masing-masing anak dengan keunikannya. Masa aja Pak Priska ya, kita kan belajar matematika ya, macam-macam ilmu. Kan saya tanya, emang ilmu matematika itu oleh Mbak Friska gunanya apa hari ini? Ngitung durasi Pak kalau untuk di berita lumayan Pak. Tapi ini menarik ini kalau ngomongin matematika itu Mbak Friska pergunakan untuk menghitung gaji Mbak Friska aja kan itu ya. Iya kan? Untuk menghitung uang aja kan gitu ya. Jadi kesimpulan saya ya jangan hanya begitu mendidik anak gitu bagi saya ya. Didiklah anak itu ya sebagaimana semestinya gitu kan. Dan kondisikanlah mereka dengan berbagai situasi dan kondisi dan bimbinglah mereka. Kira-kira mereka senangnya apa? Kalau dia senang masak-masak, misalkan ya kasih diarahkan ke sana dan diberi kesempatan begitu ya Pak ya? Iya, menjahit dia senang ya, fasilitasi itu gitu. Sehingga dia memiliki life skill. Kalau misalnya dia tamat nanti sekolah ya, dia tidak perlu nanti ijazah kemana-mana, tapi dia bisa hidup dengan ilmu dan pengalaman yang dia perdapat. Sementara sekolah kita tidak mengkondisikan seperti itu yang bagi saya jadi keprihatinan itu. Oleh itu kalau ada peluang 1 bulan diliburkan sekolah, bukan berarti anak-anak itu berhenti belajar gitu. Tapi diarahkan lebih ke arah sana begitu ya Pak? Dia belajar di rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, ya mencuci gitu kan ya. Belajar dia gitu. Mana tahu nanti kalau dia pandai mencuci pakai mesin cuci, dia buka laundry, usaha laundry kan. Itu kan life skill gitu ya. Keterampilan hidup itu penting bagi anak-anak kita supaya nanti anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang cengeng yang suka berputus asa karena tidak mendapatkan pekerjaan. Saya inginnya anak-anak kita itu begitu lulus dia bisa menciptakan pekerjaan sendiri gitu. Karena dia yakin dan pede bahwa dia mampu untuk hidup tanpa dia harus melamar ke sana kemari. Itu menurut saya. Baik, saya ke Pak Satriwan. Pak Satriwan, ini menarik ini karena Pak Anwar Abbas tadi menerangkan bahwa arahnya sebenarnya tidak setuju kalau 1 bulan penuh diliburkan begitu. Tetapi diisi dengan kegiatan yang mengasah life skill, pengetahuan umum, sosial, keterampilan dan sebagainya untuk mengasah keunikan masing-masing pribadi. Menurut Anda bagaimana? Apakah Indonesia ini kurikulumnya terlalu padat soal pembelajaran sehingga hal-hal seperti itu tidak terakomodir? Dan kalau seandainya bisa dimasukkan dalam 1 bulan khusus di 1 tahun pada saat libur Ramadan begitu, itu menjadi hal yang baik. Bagaimana menurut Anda?
Bapak, mohon maaf Pak Satriwan, sepertinya termute audionya, boleh? Ya, saya sepenuhnya sepakat dengan Buya bahwa pendidikan itu tentu ada konten terkait dengan soft skill, tentu terkait dengan hard skill. Ya, karena dalam hal ini misalnya terkait dengan soft skill itu harus diasah juga melalui proses pembelajaran. Dan harus kita ingat, dalam kurikulum itu tidak hanya memuat mengenai kegiatan intrakurikuler, tapi juga ada co-kurikuler yang itu mengakomodir bagaimana pembelajaran-pembelajaran itu diberikan kepada anak misalnya terkait dengan bagaimana menanamkan nilai-nilai kewirausahaan, nilai-nilai disiplin, nilai-nilai tanggung jawab, mengasah kecerdasan interpersonal, public speaking, dan seterusnya. Itu ada. Kalau kita memahami kurikulum sekolah dan madrasah secara holistik, itu ada, Mbak. Baik di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, maupun kurikulum sebelumnya di kurikulum 2013 gitu. Jadi waktu 12 tahun itu, ya kan, kenapa kita fokus ke bulan puasa? Ya kan, kenapa yang tidak 11 bulannya itu yang bisa diimplementasikan bagaimana mengasah soft skill itu. Dan saya rasa di kurikulum sekolah madrasah, baik kurikulum yang lama maupun yang baru itu diakomodir. Misalnya ya, ini teknis banget, saya menyebut ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak-anak mengikuti kegiatan-kegiatan baik di sekolah maupun di masyarakat, yang kegiatan itu menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Apakah nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai persatuan, ya kan, toleransi, dan seterusnya. Ya, waktunya 12 bulan, bukan hanya di bulan puasa saja gitu loh. Nah, makanya kami berterima kasih kepada Pak Menteri yang sudah mengakomodir, ya, Pak Menteri yang sudah mengakomodir aspirasi kami selama ini. Ini keputusannya, Bu, ya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Awal puasa itu libur, di pertengahan puasa itu anak-anak belajar seperti biasa. Ya, walaupun nanti durasinya bisa dipersingkat, dan ditanamkan nilai-nilai kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah dan madrasah. Lalu, di akhir puasa juga libur. Jadi, SEB ini sebenarnya, inilah yang terjadi puluhan tahun, Bu, ya. Ya kan? Dan diperkuat dengan SEB yang baru keluar ini gitu. Nah, yang Buya inginkan tadi, saya pikir itu sebenarnya sudah mulai diakomodir ya, setidaknya sejak di kurikulum sebelumnya. Persoalan kita memang sangat banyak terkait pendidikan. Bukan hanya masalah soft skill yang mungkin tadi Buya sampaikan, tapi juga literasi kita juga rendah, Buya. Di negara-negara OECD, ya, negara kita itu kemampuan anak-anak di dalam aspek literasi, numerasi, matematika tadi dan sains itu sangat rendah, Bu, ya. Bahkan tahun 2022 itu kita terendah dalam sejarah kita, ya kan? Nama programnya PISA namanya, Program for International Student Assessment. Anak-anak kita kemampuan memahami teksnya sangat rendah, Bu, ya. Tidak mampu membedakan mana fakta dengan mana opini. Itu adalah hasil riset PISA terhadap anak-anak kita. Artinya, yang Buya sampaikan tadi, itu menjadi PR di dalam kurikulum kita saat ini dan mendatang. Jawabannya, kapan itu bisa dilakukan, diasah selama 12 bulan. Bukan hanya bulan puasa. Nah, artinya adalah saya pikir Pak Menteri ini sudah sangat baik mengakomodir gitu ya, apa aspirasi yang Buya tadi sampaikan, bagaimana anak-anak bisa bersosialisasi, etikanya dibangun di masyarakat, bisa peduli terhadap lingkungan sosial, tidak individualis, ya kan, membangun toleransi. Itu kalau dalam pembelajaran kan kita sebut sebagai apa? Contextual teaching and learning. Ya kan, pembelajaran kontekstual. Nah, ini saya pikir yang Buya sampaikan ini menjadi catatan penting bagi kami, bagi guru-guru, bagi dinas pendidikan untuk implementasikan. Kapan waktunya? 12 bulan lamanya, bukan hanya bulan puasa. Itu, Pak Friska. Baik. Baik, terima kasih Ketua PP Muhammadiyah Bapak Anwar Abbas dan juga Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriawan Salim sudah bersama kami sore hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat Bapak-Bapak.
Makasih Pak Priska, makasih Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sederman ya, terima kasih. Ujian nasional akan digelar pada bulan November mendatang. Namun ujian nasional kali ini hanya diperuntukkan siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Mendikdasmen berencana kembali menggelar ujian nasional pada bulan November 2025. Dalam UN kali ini pemerintah juga berencana mengganti nama dan mekanisme UN dengan yang baru. Salah satunya adalah pelaksanaan sistem UN yang harus dilaksanakan di sekolah atau madrasah yang telah terakreditasi. Sementara untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pelaksanaannya akan dilakukan mulai tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mut'i memastikan istilah ujian dipastikan hilang. Sebelumnya UN dihapus tahun 2021 dan digantikan asesmen nasional. AN ditetapkan bukan untuk mengukir kelulusan siswa, tetapi sebagai sistem yang dilakukan untuk mengukur kemampuan belajar siswa dan kualitas lingkungan belajar di sekolah. Jadi memang kenapa November? Karena yang kelas 12 itu kan nanti dia akan kuliah. Sehingga dengan hasil itu dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Karena itu pelaksananya di bulan November. Sedangkan untuk yang nanti SMP dan SD itu pada tahun 2026. Itulah kenapa November ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Gun and Roses November. Program makan bergizi gratis atau MBG yang sudah berjalan lebih dari 2 minggu masih memiliki berbagai permasalahan. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai minta maaf atas berbagai kekurangan dalam program MBG, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Program makan bergizi gratis atau MBG sudah bergulir selama lebih dari 2 minggu sejak pertama kali diluncurkan pada Senin 6 Januari 2025. Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga keterbatasan dana. Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan dalam program makan bergizi gratis, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Presiden juga menekankan ketersediaan dana program makan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak Indonesia. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Keterbatasan dana memang menjadi salah satu masalah yang membuat banyak pihak meragukan program MBG. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program MBG sebesar 71 triliun rupiah hanya sampai Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Terkait masalah ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis kepada masyarakat melalui zakat infak dan sedekah atau ZIS. Hal ini disampaikan Sultan setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga DPD RI 14 Januari 2025. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam mensukseskan program ini. Sehingga partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat jadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak
tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Pihak istana pun angkat suara terkait usulan ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program makan bergizi gratis, sehingga tidak perlu mengambil anggaran dari pos lain, apalagi dari dana zakat. Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu. Karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarakan. Dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah, itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Ya. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih ya. Di samping bantahan dari pihak istana, usulan agar anggaran makan bergizi gratis diambil dari dana zakat juga mendapat kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai usulan tersebut tidaklah tepat. Untuk mengevaluasi berbagai permasalahan terkait program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 17 Januari 2025. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus Ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bayi lengkap. Selama lebih dari 2 minggu berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan bulan Agustus akan melayani 6 juta penerima manfaat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tiba-tiba melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ASN ini viral di media sosial. Video ini viral di media sosial, di mana puluhan peserta aksi berteriak menyampaikan aspirasinya. Usai melakukan aksi di lobi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, para peserta aksi berlari menuju ke area parkir belakang. Mereka menghadang mobil berplat RI25 yang diduga di dalamnya ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Teriakan-teriakan mengiringi mobil tersebut meninggalkan area gedung Kemendikti Saintek. Bahkan, permintaan turun dari mobil disuarakan peserta aksi terhadap Menteri Satrio tersebut. Namun teriakan peserta aksi tak ditanggapi.
mobil berplat RI 25 pergi begitu saja, meninggalkan para peserta aksi dari kantor Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Video ini viral di media sosial dan membuat penasaran banyak netizen. Sebenarnya, apa yang dialami para ASN ini sehingga melakukan protes yang begitu keras ke sang menteri? Perseteruan antara Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro dengan ASN Mendikti Saintek Neni Herlina akhirnya berakhir damai. Sebelumnya Neni bersama ratusan rekannya menggelar unjuk rasa memprotes pemecatan dirinya. Nama Neni Herlina ramai menjadi perbincangan usai dirinya diberhentikan mendadak dari posisinya sebagai ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Neni dan rekan-rekannya menggelar unjuk rasa memprotes pemberhentian tersebut dan menuntut Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro turun dari jabatannya karena dianggap telah bertindak sewenang-wenang. Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan kalimat yang memprotes sikap Satrio. Tak hanya spanduk, ada pula karangan bunga mengecam sikap Mendikti. Setelah unjuk rasa tersebut, Neni Herlina dan Mendikti Saintek Satrio menggelar mediasi yang menghasilkan kesepakatan untuk berdamai. Kedua pihak sudah saling memaafkan dan melupakan masalah tersebut. Persoalan yang kemarin ada ya. Itu alhamdulillah saya setelah semalam ya Pak Sekjen yang mengundang kami, kita ada islah ya, kita berkomunikasi bersilaturahmi begitu, dan itu ya kita saling memaafkan dan kami sih pada dasarnya kalau saya istilahnya menjalankan tugas saja. Jadi karena kemarin kan alasannya belum jelas ya Pak Sekjen ya. Jadi saya alhamdulillah masih di Kemendikti Saintek, dan itu sebenarnya itu aja sih maksud saya, karena biar ada kejelasan gitu. Jadi bahwa yang kemarin itu saya kira itu akan benar banget, tapi ternyata setelah kita melakukan komunikasi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Unjuk rasa ini tentunya kan banyak menggunakan bahasa simbolik dan hiperbol ya. Dan itu sesuatu yang biasa terjadi baik di kalangan mahasiswa maupun di kita gitu ya. Jadi itu salah satu cara ya untuk tentunya menambah exposure ya terhadap situasi itu supaya mendapat perhatian ya, dan kita memperhatikan itu dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, dalam hal ini kan terjadi rekonsiliasi islah. Kita bukan polisi atau penegak yang lain gitu ya, di mana terjadi kesalahan tetap dikejar, tapi dalam perdamaian. Sidang pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi selaku termohon tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menunda sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto selama 2 pekan. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai termohon tidak dapat hadir pada sidang perdana. Hakim Juyamto mengatakan telah mendapat surat permohonan penundaan sidang dari KPK pada 16 Januari 2025. Sidang pra-peradilan akan digelar pada 5 Februari 2025. Termohon hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang ke tanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada hari ini. Jadi kita tunda sidang berikutnya untuk panggilan yang kedua, yaitu hari Rabu tanggal 5 Januari. Gugatan pra-peradilan diajukan oleh Hasto Kristianto atas penetapan tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku dan terkait dengan perintahan penyidikan. Dari Jakarta, Esa Amberita, Eri Nugraha Seto, iNews melaporkan.